Menurut keyakinan saya, masalah terorisme, radikalisme, ekstremisme itu akan subur dan muncul di saat sebagian rakyat kita putus asa. Sebagian kalau sudah hilang harapan terhadap masa depan, biasanya penghasut-penghasut lebih mudah. Jadi, bagaimana kita atasi percepatan transformasi? Kita harus membawa kemakmuran kepada seluruh rakyat kita. Rakyat kita harus tidak boleh menghadapi keadaan kurang makan, tidak bisa punya pekerjaan, dan tidak ada harapan masa depan. Dari penampilan Pak Prabowo hari ini bersama Muhammadiyah, ada sesuatu yang menggelitik ketika ada pertanyaan dari salah satu anggota dari Muhammadiyah yang mengatakan bagaimana cara menanggulangi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme yang cenderung apakah ini bagian dari Islamofobia. Yang membuat saya tergelitik adalah dari jawabannya Pak Prabowo. Ini terus terang sepertinya kalau kita bedah ya, kita analisis, jawaban Pak Prabowo ini mencerminkan bahwa Pak Prabowo tidak menguasai persoalan. Beliau sepertinya tidak tahu tentang countering violent extremism and terrorism. Nah, jawaban dari Pak Prabowo menurut saya ini terlalu dangkal dan bahkan mungkin memang tidak mengerti tentang persoalan itu. Ini membuat saya ya sedikit tergelitik. Ini mohon maaf. Beliau mengatakan bahwa terorisme itu akan timbul apabila ada sebagian masyarakat yang putus asa. Mereka yang putus asa melihat masa depan, sehingga solusinya adalah harus betul-betul disediakan pekerjaan dan juga karena kurang makan. Nah ini. Rakyat kita harus tidak boleh menghadapi keadaan kurang makan. Ini apa-apa solusinya kurang makan dan sebagainya. Mungkin perlu saya garis bawahi begini. Kalau kita ingin berbicara tentang radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, kita tidak bicara soal perut. Karena begini, orang-orang yang bergabung dengan ISIS ke Suriah atau ke Irak ketika ISIS sedang jaya-jayanya, mereka ini adalah bukan orang-orang lapar. Mereka ini adalah lintas profesi yang secara ekonomi sangat mapan. Mereka ada pilot, ada dokter, ada pengusaha sawit. Mereka berangkat ke sana sehingga kemudian bergabung dengan ISIS. Entah itu karena terpengaruh oleh janji-janji ISIS yang mengatakan bahwa khilafah ini akan memberikan kemakmuran dan sebagainya. Oke, itu di luar konteks. Karena memang ajaran-ajaran dari kelompok radikal yang mengatasnamakan agama itu selalu menjanjikan tentang kemakmuran. Menjanjikan tentang kehidupan yang sangat ideal dan seterusnya. Dengan mengatasnamakan Tuhan. Nah ini kan memang dalam konteks lain, ideologi ini selalu menggunakan komoditi-komoditi ini sebagai alat untuk memasarkan ideologinya. Tapi pada sisi lain, yang menjadi korban bukan hanya orang-orang lapar Pak Prabowo. Bukan hanya orang-orang putus asa Pak Prabowo. Orang-orang yang masuk ke jaringan teror dan terlibat aktif dalam aksi-aksi teror di Indonesia yang terjadi sejak tahun 2000 sampai 2009 hingga hari ini adalah orang-orang yang sebenarnya tidak putus asa dengan masa depan. Justru mereka memiliki pemikiran bahwa di masa depan mereka akan jaya. Mereka orang-orang yang tersihir oleh ideologi tentang kebangkitan-kebangkitan agama melalui jalur-jalur politik. Nah, ini masalahnya. Jadi jangan seolah-olah persoalan ideologi yang berbasis kekerasan dengan mengatasnamakan agama ini hubungannya dengan perut. Tapi hubungannya dengan otak, dengan cara berpikir, rasionalitas berpikir, dan juga persoalan-persoalan neokorteks yang ada di dalam kepala manusia. Oleh karena itu, ketika kita berbicara ideologi,
Kita tidak boleh menghubungkan dengan persoalan kemakmuran, keputusasaan, dan sebagainya. Karena teroris itu juga bukan hanya tercipta di negara miskin. Di negara kaya, di negara yang makmur sekalipun, terorisme itu bisa muncul. Bukan hanya bisa muncul, bahkan bisa berkembang biak. Kelompok-kelompok radikal seperti di Amerika, kelompok-kelompok The Army of Christ, kelompok-kelompok seperti White Supremacy, Ku Klux Klan, ini adalah orang-orang yang merasa bahwa mereka ini adalah kelompok-kelompok yang berada di level paling atas, sehingga terlalu mendevaluasi nilai kemanusiaan orang lain, sehingga mereka melakukan aksi-aksi radikal, ekstrim, dan teror itu tadi. Demikian juga di Afrika, di Somalia, di Nigeria, di Sudan, di Republik Afrika Tengah, termasuk di Asia Selatan, seperti di Pakistan, Afghanistan, dan juga sebagian negara di Timur Tengah. Ini adalah orang-orang yang sebenarnya masih terpengaruh oleh ideologi-ideologi yang seolah-olah agama ini harus dijayakan dengan kekuatan-kekuatan politik yang akhirnya melahirkan ideologi-ideologi kekerasan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi kalau kita berbicara tentang cara menanggulangi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme adalah mengubah orang tentang cara pandangnya terhadap agama yang dipeluknya. Kalau kita berbicara terorisme, kita tidak hanya melulu bicara soal Islam. Kita juga bicara kerentanan-kerentanan agama lain yang bisa saja melahirkan aksi terorisme atas nama Tuhan. Kelompok-kelompok teror yang ada di Myanmar mengatasnamakan Buddha. Kelompok-kelompok ekstrim yang ada di India itu mengatasnamakan agama Hindu. Orang-orang kelompok teror yang lahir dari Arab itu juga mengatasnamakan Islam. Demikian juga di Indonesia. Mereka mengatasnamakan Islam dengan membajak jubah-jubah kesalehan. Terorisme tidak ada hubungannya dengan agama. Terrorism has no religion. Mereka selalu menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di satu negara. Hindu di India akan ditunggangi. Islam di Indonesia akan ditunggangi. Buddha di Myanmar akan ditunggangi. Kristen Protestan, Kristen Katolik di Amerika Selatan juga menunggangi agama yang dipeluk oleh mayoritas terbesar di negara itu untuk melegalisasi aksi-aksi kekerasan itu supaya masyarakat secara mayoritas mendukung dan membenarkan serta menganggap semua kejahatannya terlihat terhormat. Jadi Pak Prabowo lain kali, ini usul saya, persoalan-persoalan yang sangat populer seperti ini dipelajari. Jangan semuanya solusinya soal makan, soal memberikan makan gratis, seolah-olah semua itu akan menjadi solusi. Kalau memang solusinya adalah persoalan isi perut, kalau persoalan penyebab teror itu juga dianggap sebagai keputusasaan, saya kira tidak perlu pasukan anti teror, cukup serahkan saja persoalan teror ini kepada Bulog supaya Bulog bisa menyuplai beras kepada orang-orang yang dianggap terpapar. Nah, ini terus terang kadang-kadang saya menggelitik. Saya mohon maaf, saya sudah terbiasa melakukan kritik kepada siapapun yang menganggap bahwa akar dari radikalisme, ekstremisme, dan terorisme itu selalu persoalan kehidupan-kehidupan yang terhubung dengan makanan, dengan persoalan-persoalan desperate, persoalan-persoalan keputusasaan tentang hidup. Bukan. Orang depresi justru tidak menjadi teroris. Orang-orang depresi itu justru tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri hingga akhirnya mereka terjerumus ke dalam narkoba misalnya. Ini juga terjadi di Amerika. Orang-orang yang depresi dan stres itu justru mengkonsumsi narkoba untuk berusaha mengeliminir dari keputusasaan dia. Tapi orang-orang yang terlibat dalam terorisme adalah orang-orang yang sebenarnya tidak mampu mengaktifasi rasionalitas berpikir sehingga ketika dia dijejali dengan ajaran agama yang menuntun dia ke arah kebencian, kekerasan, dan caci maki, dia menganggap inilah ajaran yang paling benar. Kita sepakat bahwa ini bukan Islamofobia karena kerentanan itu juga dimiliki oleh siapapun, oleh orang yang memeluk agama apapun dan dalam penyelewengan terhadap tafsir-tafsir agama apapun. Yang paling terakhir, agama tidak pernah mengajarkan pemeluknya untuk menjadi teroris. Agama tidak mengajarkan kepada siapapun untuk membinasakan manusia yang lain. Agama memberikan kita ajaran-ajaran luhur
untuk tetap berakhlak yang baik dan menjadikan manusia beserta agama yang dipeluknya sebagai agama yang bisa merahmati seluruh alam semesta hingga hari kiamat. Itu adalah ajaran agama yang sebenarnya. Oleh karena itu, yang paling terakhir, mohon Pak Prabowo berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa terorisme bukan persoalan perut, bukan persoalan putus asa. Ini adalah infiltrasi dari ideologi-ideologi transnasional yang sebenarnya ingin meruntuhkan Pancasila dengan atas nama agama. Supaya apa? Supaya kejahatannya terlihat terhormat. Saya kira itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saya, bagi siapapun yang menontonnya, termasuk juga bagi Pak Prabowo.